Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Binangun, Ibu Surip Ekowati, SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, beserta karyawan SMP Negeri 3 Binangun. Tidak lupa anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 3 Binangun yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Selamat kepada anak-anakku kelas 7 yang sudah diterima di sekolah ini, di SMP Negeri 3 Binangun. Semoga kalian semua akan merasa betah untuk menimba ilmu di SMP Negeri 3 Binangun. Pada kesempatan pagi hari ini, yaitu hari yang ketiga, Bu Guru mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang materi tata krama. Sebelum saya menyampaikan tentang materi ini, terlebih dulu Bu Guru mau perkenalkan nama Bu Guru. Apakah ada yang sudah mengenal kalian semua kelas 7 yang mengikuti MPLS? Ada? Oke. Nama Bu Guru adalah nama Siti Husnul Khotimah, pengampu Mapel IPS kelas 9. Jadi nanti kalau kalian kelas 9, insya Allah akan ketemu materi pembelajaran IPS sama Bu Guru, Bu Siti Husnul Khotimah. Sudah ya? Oke. Ya. Sebelum Bu Guru menyampaikan, terlebih dahulu biar kalian itu akan semangat dalam mengikuti pembelajaran materi tata krama, saya akan mengajak kalian untuk berdiri. Biar semangat, biar bahagia. Berdiri ya. Oke. Semuanya sudah berdiri? Ya. Berdiri, angkat tangan keduanya. Kemudian kalian tersenyum simetris. Tersenyumnya gimana? Ya. Hihihihihi. Begitu. Sudah? Ya. Yang selanjutnya Bu Guru juga mau mengajak pada kalian biar bahagia. Ini ada sebuah lagu dari Bu Guru. Kamu dengarkan dulu ya. Tapi maaf Bu Guru suaranya tidak enak. Ini ada 3 bait. Yang pertama, akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia sekarang. Sekarang akhlak mulia sekarang. Akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia sekarang. Sekarang akhlak mulia tebarkanlah segera. Yang ketiga, akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia sekarang. Sekarang akhlak mulia lakukan di mana-mana. Oke, kalian sudah bisa? Bisa kalian tulis dan juga nanti kamu rekam menyanyikan lagu akhlak mulia. Ulangi lagi ya, 1 kali lagi. Akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia sekarang. Sekarang akhlak mulia sekarang. Akhlak
akhlak mulia sekarang. Sekarang akhlak mulia tebarkanlah segera. Akhlak mulia sekarang. Sekarang akhlak mulia lakukan di mana-mana. Oke? Ya. Nah, lagu yang sudah dinyanyikan sama Bu Guru itu adalah memiliki suatu pesan. Pesannya apa? Kita semua harus tebarkan kebaikan di mana-mana. Ya, begitu. Ya, di sini saya mau menyampaikan tentang materi tata krama. Tata krama. Tata krama itu sama juga dengan adab sopan santun atau seringnya disebut dengan etiket. Telah menjadikan bagian dalam hidup. Dicontohkan pada saat kamu kecil atau masih anak-anak, orang tua Anda sudah melatih Anda menerima pemberian orang dengan tangan kanan. Dengan mengucapkan, kalau sudah dikasih adalah mengucapkan terima kasih tentunya. Iya enggak? Iya. Orang tua Anda melatih Anda cara makan, cara minum, menyapa orang lain, memberi hormat kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, dan juga cara dalam berpakaian. Lama-kelamaan, perilaku Anda menjadikan kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambah ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang dipakai dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama terdiri atas dua kata, tata dan krama. Tata berarti adalah adat atau aturan. Krama berarti adalah sopan, santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Tata krama berarti adalah sopan santun, kebiasaan sopan santun dalam pergaulan kita sehari-hari. Yang sering kita jumpai dengan tipe kedondong. Maksudnya bagaimana? Orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, dalam berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilannya itu hanyalah olesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Ada juga yang bertipe durian. Penampilannya tidak menarik, kasar, tidak mengundang simpati, namun berhati emas. Rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan juga menghargai terhadap orang lain. Semoga kalian semuanya adalah tidak memiliki sifat yang seperti kedondong. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian berasa enak kalau dimakan. Maka tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti itu. Kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya, demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam, tapi enak rasanya. Keduanya sama merugikan. Macam-macam tata krama. Ya. Macam-macam tata krama di sini adalah ada tata krama berbicara, ada tata krama makan, tata krama dalam kita bertamu, tata krama dalam kita berpenampilan, tata krama dalam kita
bergaul atau dalam pergaulan, dan tata krama siswa serta tata krama pendidik. Masih banyak lagi tentang macam-macam tata krama. Nah, kemudian fungsi dari tata krama itu sendiri adalah menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, damai, menyenangkan, dan teratur. Karena setiap pribadi selalu mentaati akan aturan-aturan dengan baik. Itu adalah fungsinya. Jadi nanti paling tidak kalian itu bisa untuk merangkum tentang materi yang sudah saya sampaikan, tentang pengertian dari tata krama, kemudian fungsi dari tata krama, dan juga macam-macam dari tata krama. Macam-macam tata krama. Tata krama pergaulan. Komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci tata krama pokok yang perlu dijamkan dalam masalah komunikasi. Perlakuan orang lain, sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jadi kalian yang tentunya terhadap orang lain, kalau berkeinginan untuk diperlakukan dengan orang lain itu baik, tentunya memperlakukan dengan orang lain juga harus baik. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan perorangan, tidak ada yang kembar, satu telur yang sama. Dalam satu keluarga tentunya punya watak yang berbeda-beda, tidak mungkin ada yang sama. Ada yang watak atau perilakunya mudah diatur, ada yang lembut, ada yang kasar, dan lain sebagainya. Apalagi di situ adalah berbeda dari orang tuanya. Yang ketiga, kenali dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Tidak kenal maka tak sayang. Yang selanjutnya, tata krama berkenalan. Kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, saling berjabat tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Jadi kita kalau misalkan mau berkenalan dengan orang lain, tentunya dengan punya adab yang santun. Yang selanjutnya, tata krama bertamu. Bahwa kalian tentunya misalkan mau bertamu akan memberikan janji terlebih dahulu. Datang tepat waktu, yang selanjutnya tata krama berbicara. Berkata pelihara lidah kalian. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Misalkan saya contohkan bahwa kalian, misalkan ada dua orang yang sedang bercerita, tapi cerita itu belum selesai, ternyata kamu memotong orang yang sedang bercerita. Itu namanya kurang sopan. Yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Berbicara dengan Bapak Ibu Guru, yang tentunya harus menggunakan bahasa yang baik. Tidak seperti hanya istilah bahasa Jawanya itu antasena. Nggak punya unggah ungguh. Tidak punya sopan santun. Pakai bahasa Indonesia tidak, pakai bahasa Jawa juga tidak. Itu adalah tidak dibenarkan atau tidak punya santun. Ataupun juga berbicara dengan orang tua. Misalkan orang tua sedang menasihati kepada kalian, kepada anak-anak, tentunya kalian harus mendengarkan terlebih dahulu. Jangan terus orang tuanya berbicara belum selesai, kalian sudah nabrak dalam pembicaraan. Itu adalah tidak diperkenankan. Kamu harus menghormati, harus menghargai dengan siapa kamu berbicara.
Tidak hanya pada Bapak Ibu guru, tidak hanya pada kepala sekolah, tidak hanya kepada orang tua, yang jelas kepada orang yang lebih tua, kepada orang lain. Pokoknya kita harus menghormati. Kemudian tata krama berpenampilan. Misalkan cara menggunakan pakaian. Kalau pakai seragam sekolah, tentunya harus dimasukkan dalam rok ataupun dalam celana. Itu harus menggunakan atribut, harus menggunakan sabuk, sepatu, sesuai dengan hari-hari yang sudah ada aturan yang ada di SMP Negeri 3 Binangun misalkan. Kemudian cara menggunakan pakaian untuk yang kedua, pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Biasanya itu yang sering kita temukan adalah atasnya pakai kaos, tapi ternyata bawahnya hanya pakai rok ataupun pakai celana biru ataupun celana yang lain. Itu adalah tidak sesuai dengan aturan dalam aturan di sekolah, khususnya adalah SMP Negeri 3 Binangun. Kemudian yang selanjutnya, tata krama cara berjalan. Laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada dua wanita, tentunya satu pria adalah harus letaknya di tengah, ya, itu mendampingi, mengapit, ya, mengapit. Kalau ada dua pria dan satu wanita, ada di tengahnya tentunya, itu yang dibenarkan sesuai dengan aturan atau tata krama. Tata cara di dalam makan. Misalkan kalian mau mencicipi sebuah makanan atau minuman, makanan misalkan ya, atau mau makan, itu tidak boleh bersuara. Sambil makan, kamu sambil berdiri apalagi, terusan berbicara, itu adalah tidak etis atau tidak santun, tidak sesuai dengan tata krama. Kemudian apalagi tata cara di dalam makan harus memiliki tata krama yang baik dan benar. Jika kamu batuk misalkan, ya, jika kamu mau batuk atau batuk itu harus ditutupi dengan tangan. Itu adalah sesuai dengan tata krama. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum makan sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah tata cara menggunakan fasilitas umum. Misalkan buang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di kelas maupun di sekitar halaman. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Sopan di dalam berkendaraan di jalan, sesuai dengan aturan. Apalagi saat ini anak-anak muda kadang seolah adalah tidak memperhatikan tentang aturan yang sudah ada. Seharusnya pakai helm, ternyata tidak pakai helm di dalam berkendaraan motor. Tidak membawa SIM. Di perempatan ada lampu merah, diterabas aja. Ini adalah salah satu contohnya tentang tata cara menggunakan fasilitas umum. Tentunya kita harus mentaati tentang aturan-aturan yang ada. Itulah tadi tentang apa yang sudah saya sampaikan tentang materi tata krama. Kiranya hanya itu yang Ibu sampaikan. Bila ada kekurangannya, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.